Perkenalkan, nama saya Rahel Zuri Elizabeth Silaban dengan NIM 12S24054 dari kelompok 4 dengan prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan deskripsi proyek kami, yaitu tugas besar basis data yang berjudul Basis Data CIS terkait fitur dosen, staf, dan kepegawaian. Nah, di bagian latar belakang kita bisa melihat kebutuhan sistem kepegawaian. Di bagian tujuan kita bisa melihat digitalisasi dan integrasi data dosen dan staf. Kemudian di solusi Campus Information System CIS berbasis data. Nah, jadi deskripsi singkat proyek kami ini merupakan bagian dari pengembangan sistem Campus Information System yang berfokus pada fitur dosen, staf, dan kepegawaian. Sistem ini dirancang untuk membantu pengelolaan sumber daya manusia kampus secara digital dan terintegrasi, khususnya dalam aspek administrasi dan operasional yang selama ini dilakukan secara manual. Jadi tujuannya tadi itu digitalisasi dan integrasi data dosen dan staf. Itu yang pertama, untuk mencatat dan memutakhirkan data dosen dan staf secara sistematis dan terstruktur, termasuk riwayat pendidikan, jabatan, dan unit kerja. Yang selanjutnya yaitu mengelola jadwal mengajar dosen dan kehadirannya melalui fitur penjadwalan dan pencatatan absensi. Yang ketiga, memfasilitasi pengajuan cuti dan izin oleh dosen atau staf melalui platform digital yang terintegrasi. Selanjutnya, mendukung evaluasi kinerja pegawai berdasarkan indikator terukur seperti kehadiran, pelatihan, dan riwayat akademik. Jadi proyek ini, tugas besar yang kami lakukan ini dikembangkan dengan pendekatan rekayasa perangkat lunak berbasis database. Proses pengembangannya mencakup yang pertama yaitu analisis proses bisnis kampus untuk mengidentifikasi kebutuhan nyata pengguna. Yang kedua, perancangan IRD sebagai representasi visual dari entitas dan hubungan antar data. Yang selanjutnya, normalisasi data untuk menghindari redundansi dan memastikan konsistensi. Selanjutnya itu implementasi database di SQL Server Management Studio dalam bentuk tabel relasional yang saling terhubung. Jadi sistem ini diharapkan menjadi fondasi yang kokoh untuk pengembangan modul-modul lain dalam CIS di masa depan seperti integrasi dengan sistem akademik, e-learning, dan yang lain-lain. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsional dan non-fungsional. Di sini yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu apa itu fungsional dan apa itu fungsional. Functional Recruitment atau FR sering disebut dengan fitur-fitur atau fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem agar sistem bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan. Adapun ciri-ciri dari FR itu yaitu menjelaskan apa yang dapat dilakukan oleh sistem berkaitan langsung dengan aktivitas pengguna input data, lalu bisa diuji atau dilihat hasilnya melalui SQL query. Lalu pada tugas proyek kali ini contoh FR yang ada yaitu kepegawaian. Di sini penjelasannya yaitu yang pertama, sistem menyimpan data dosen dan staf input, NIDN, nama jabatan, dan sebagainya. Lalu, sistem menyimpan jadwal kuliah termasuk kelas, sesi, dan dosen. Lalu yang ketiga, sistem mencatat absensi, dosen, hari atau tanggal jam masuk, serta status kehadirannya. Lalu yang keempat di sini yaitu sistem mencatat pengajuan cuti, nama pemohon, tanggal mulai, dan jenis cuti apa yang akan dilakukan. Lalu yang terakhir di sini sistem mendukung evaluasi kinerja berdasarkan kehadiran pendidikan pelatihan. Dan di sini saya akan menunjukkan pada contoh NFR pada proyek kami. Di sini terlihat konsistensi data atau integrity, yaitu dimana contohnya riwayat pendidikan NIDN sama dengan FK ke dosen NIDM. Di sini riwayat pendidikan NIDN akan FK kepada dosen NIDM. Lalu untuk absensi jadwal
absensi jadwal akan FK kepada jadwalnya. Di sini kita bisa melihat dari struktur IRD dan akan terlihat error kalau FK tidak sesuai. Bukti sistem menjaga kekonsistensiannya. Lalu di sini juga ada ketersediaan real time. Contohnya, ketika dosen mengisi absen, maka data langsung terhubung ke jadwal tanpa perlu inputan ulang. Di sini saat dosen mengisi tabel absen, dosen yang akan memasuki kelas tersebut maka akan terisi langsung oleh jadwalnya karena itu sudah disesuaikan. Lalu di sini terlihat dari relasi otomatis antar tabel dan sistem bisa langsung terlihat dari query data yang terbaru. Lalu di sini ada validasi dengan constraint antara SQL copy edit. Di sini akan dilakukan cek IPK jika lebih besar sama dengan 0 dan IPK lebih kecil sama dengan 4, maka akan not null pada status aktifnya. Di sini bisa terlihat dari definisi tabel dan akan muncul error saat insert data tidak valid, artinya constraint bekerja nyata. Lalu di sini ada struktur modular dan fleksibel. Contohnya yaitu tabel pelatihan, cuti, dan absensi berdiri sendiri namun tetap bisa dikaitkan. Terlihat dari IRD dan CDM PDM dan bisa ditambahkan fitur baru tanpa ubah tabel utama. Saya akan langsung menunjukkan IRD dari kelompok kami. Nah, kita bisa melihat di sini entitas-entitas yang kami buat dan beserta atributnya. Kita mulai dari si riwayat pendidikan, memiliki atribut tahun mulai, IPK, judul TA, jurusan, universitas, jenjang, dan tahun selesai. Itu memiliki hubungan dengan dosen, yaitu dosen memiliki riwayat pendidikan. Jadi kita bisa melihat bahwa entitas dosen itu memiliki atribut status ikatan kerja, aktif N, jabatan akademik, pegawai ID, NIDN, prodi ID, aktif start, dan golongan kepangkatan. Jadi kita bisa melihat bahwa si dosen ini dapat mengajukan cuti, dan di cuti ini kita bisa melihat atributnya yaitu tanggal mulai, pemohon, tanggal akhir, baru kategori cuti. Baru dosen itu dibantu oleh staff, di mana staff ini memiliki atribut pegawai ID, staff ID, jabatan ID. Jadi staff juga memiliki hubungan dengan riwayat pendidikan. Kemudian kita jelaskan yang ini, dosen itu terdaftar pada fakultas. Jadi fakultas ini memiliki atribut fakultas name dan fakultas ID. Kemudian fakultas ini mempunyai prodi, di mana prodi ini memiliki atribut prodi ID, fakultas ID, dan prodi name. Kemudian di entitas dosen ini juga mengampu mata kuliah, di mana mata kuliah itu memiliki atribut mata kuliah name, matkul ID, tahun ajaran, semester, dan SKS. Kemudian mata kuliah itu memiliki jadwal, di mana jadwal ini memiliki atribut kelas, selesai, mulai, sesi, dan lokasi. Kemudian kita memiliki di sini mata kuliah memiliki materi. Materinya yaitu yang berarti minggu keberapa itu materinya dijelaskan, kemudian tanggal sesi, tanggal view, file URL, topik, materi ID, matkul ID, dan konten. Kemudian kita lanjut ke bagian ini, di mana staf itu mengikuti pelatihan. Pelatihan memiliki atribut yaitu pelatihan ID, nama pelatihan, penyelenggara. Kemudian staf memiliki unit kerja, di mana unit kerja memiliki atribut lokasi, nama unit, dan unit kerja ID. Kemudian staf memiliki absensi, di mana absensi memiliki atribut absensi ID, tanggal, waktu masuk, waktu pulang, dan status. Nah, itulah dia atribut-atribut yang dimiliki oleh entitas yang kami buat. Kemudian kita masuk ke bagian primary key. Kita bisa melihat
pada IRD yang kami buat, primary key yang kami buat contohnya pada bagian dosen, kita bisa melihat primary key-nya itu adalah pegawai ID, sehingga kami buat garis bawahnya di sini untuk menandai bahwa itu adalah pegawai primary key. Kemudian kita masuk ke staff, di mana staff ini memiliki primary key yaitu pegawai ID juga, sama seperti yang di sini, atau staff ID. Kemudian kita bisa melihat di unit kerja, primary key-nya itu adalah unit kerja ID, di mana unit kerja ID inilah yang membedakan di mana staff itu berada. Karena mungkin saja dari cardinality yang kita lihat bahwa staff memiliki hubungan, banyak staff yang memiliki satu unit kerja. Berarti unit kerja ini bisa membedakan setiap staff. Kemudian kita masuk ke bagian matkul ID. Di bagian mata kuliah kita bisa melihat bahwa primary key-nya itu adalah matkul ID. Di bagian prodi kita bisa melihat bahwa primary key-nya itu adalah prodi ID. Begitulah primary key yang berada di sini. Sebenarnya masih ada lagi, tapi kita lanjut ke bagian foreign key, di mana foreign key itu merupakan atribut yang digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa di bagian absensi, absensi itu memiliki foreign key jadwal ID. Absensi berdasarkan jadwal tertentu. Kemudian di bagian unit kerja, di sini ada unit kerja ID di mana relasi staf dengan unit kerja. Kemudian kita masuk ke di bagian absensi ada jadwal ID, itu berdasarkan absensi berdasarkan jadwal tertentu. Kemudian di cuti ada pemohon, referensi ke dosen atau staf agar pemohon cuti dapat ditelusuri. Jadi itulah foreign key yang kami buat. Maka kita lanjut ke constraint, di mana constraint ini adalah aturan tambahan untuk menjaga validitas data dalam tabel. Jadi tipe constraint yang not null itu contoh penggunaan pada status aktif date not null pada bagian dosen. Jadi ini harus diisi dan tidak boleh kosong. Kemudian kita bisa melihat tipe constraint yang cek itu berada pada riwayat pendidikan, pada atribut IPK. Jadi itu kita memastikan nilai IPK masuk rentang. Kemudian kita melihat tipe constraint yang unik ada pada fakultas name atau fakultas ID juga bisa. Karena ini nama fakultas tidak boleh sama. Jadi kita lanjut ke bagian tipe constraint yang foreign key. Kita bisa melihat pada bagian dosen, yaitu NIDN, menjaga hubungan antar entitas dari SIDOS. Jadi kita masuk ke tipe constraint yang default, di mana itu ada pada bagian absensi. Di sini. Jadi itu statusnya hadir. Nilai default tidak boleh tidak diisi. Nah, jadi seperti itulah penjelasan mengenai atribut foreign key, primary key, dan constraint.
Baiklah, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan terkait CDM dan PDM sesuai dengan proyek besar basis data kami. Nah, di sini pertama ada CDM atau konseptual dan juga ada PDM atau fisik. Saya akan menjelaskan berdasarkan tugas besar proyek basis data yang telah kami selesaikan. Nah, berikut adalah tabel CDM yang telah kami perbuat. Jadi di dalamnya itu ada yang pertama tabel pegawai, yang dimana tabel pegawai ini berfungsi sebagai superkelas ataupun entitas induk dari dosen dan juga staf, yang dimana terdapat 6 atribut di dalamnya, yaitu ada NIP sebagai primary key, ada nama, ada jenis kelamin, ada alamat, tanggal lahir, dan juga status. Yang kedua ada tabel dosen, yang dimana tabel dosen ini tabel turunan dari pegawai, dan juga terdapat 5 atribut di dalamnya, yang dimana NIDN sebagai primary key, foreign key adalah NIP, jabatan akademik, nomor handphone, dan juga gelar. Selanjutnya ada tabel staff, di mana tabel staff ini adalah tabel turunan dari pegawai, yang dimana terdapat 4 atribut di dalamnya, yaitu ID staff sebagai primary key, NIP sebagai foreign key, jabatan, dan juga unit kerja. Selanjutnya ada tabel unit kerja, yang dimana fungsi dari tabel unit kerja ini adalah untuk menyimpan informasi unit tempat di mana staf tersebut bekerja, yang dimana terdapat 3 atribut di dalamnya, yaitu ada ID unit kerja yang disebut sebagai primary key, nama unit, dan juga jabatan. Selanjutnya ada tabel mahasiswa, di mana tabel mahasiswa ini berisi tentang data-data mahasiswa, dan di mana ada 9 atribut di dalamnya, yaitu ada NIM sebagai primary key, ada nama, jenis kelamin, alamat, email, semester, fakultas, prodi, dan ID dosen wali yang disebut sebagai foreign key-nya. Selanjutnya ada tabel mata kuliah, yang dimana pada tabel mata kuliah ini dapat menampung data mata kuliah yang diajarkan, dan dimana di dalamnya terdapat 6 atribut, yaitu ada kode mata kuliah sebagai primary key, nama mata kuliah, SKS, semester, jenis mata kuliah, dan NIDN sebagai foreign key. Selanjutnya adalah tabel jadwal, di mana tabel jadwal ini untuk mengatur waktu perkuliahan kita. Dan juga di dalamnya ada 6 atribut, yaitu ID jadwal sebagai primary key, kode mata kuliah sebagai foreign key, hari, jam, kelas, dan juga ruang. Selanjutnya ada tabel materi, di mana tabel materi ini berisi bahan ajar dari dosen, yaitu ada 7 atribut di dalamnya. Yang pertama ID materi sebagai primary key, ada kode mata kuliah sebagai foreign key, ada judul, konten, topik, FILR, dan tanggal upload. Selanjutnya ada tabel penelitian, yang dimana tabel penelitian ini adalah untuk mencatat penelitian yang telah dilakukan oleh dosen, yang dimana ada atributnya ada 6, yaitu ID penelitian sebagai primary key, ada judul, ada tahun, institusi, sumber dana, dan juga NIDN sebagai foreign key. Nah, yang terakhir itu ada tabel riwayat pendidikan, yang dimana tabel riwayat pendidikan ini berisi data pendidikan dari dosen dan staf. Nah, di dalamnya itu ada 7 atribut, yaitu ada ID riwayat atau disebut sebagai primary key-nya, ada universitas, ada jenjang, jurusan, IPK, tahun lulus, NIP atau disebut sebagai foreign key-nya. Nah, di mana relasi antar tabel? Yang pertama itu ada pegawai, di mana pegawai ini menjadi induk dari dosen dan staf atau yang disebut sebagai pertama tadi yaitu superkelas. Yang kedua, dosen. Dosen dapat mengampu mata kuliah dan juga membimbing mahasiswa. Begitu juga mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah melalui jadwal dan dapat mengakses materi di CIS. Yang keempat ada mata kuliah, memiliki banyak materi dan juga jadwal, sesuai jadwal yang telah terstruktur tadi. Nah, ada dosen untuk melakukan penelitian dan ada juga staf bekerja di unit atau unit kerja, dan juga ada pegawai memiliki riwayat pendidikan. Model CDM itu dapat menyajikan struktur logis sistem informasi akademik secara menyeluruh dengan sebagai pemisah jelas antar entitas. Keterhubungan antar data melalui relasi dan juga atribut mendukung kebutuhan informasi akademik. Model ini akan menjadi dasar dalam pengembangan sistem basis data yang efisien dan struktur. Nah, ini ada PDM. Berikut adalah gambar PDM yang telah kami buat dari proyek kami, yang dimana proyek PDM ini tahap lanjutan dari desain basis data, perancangan konseptual dan logis. Nah, di sini ada tabel dosen. Tabel dosen yang ini.
di mana tabel dosen ini menyimpan data dosen yang mengajar di perguruan tinggi, di mana atributnya ada 4, yaitu ada NIDN atau primary key, ada ID fakultas atau foreign key, ada status akademik, ada jabatan akademik. Selanjutnya ada tabel fakultas, di mana untuk menyimpan data fakultas, yaitu terdapat 2 atribut, yang dimana ID fakultas sebagai primary key, dan juga ada nama fakultas. Yang ketiga ada tabel prodi, atau program studi, yang dimana berisi informasi program studi di dalam fakultas, yang dimana terdapat 3 atribut, yaitu ID prodi sebagai primary key, ID fakultas sebagai foreign key, dan juga ada nama prodi. Selanjutnya yang keempat ada tabel matkul atau mata kuliah, di mana menyimpan data mata kuliah, dan terdapat 3 atribut di dalamnya, yaitu ada ID mata kuliah sebagai primary key, dan juga ada content topic file URL, dan selanjutnya ada tanggal underscore view, tanggal underscore sesi, dan minggu underscore ke. Selanjutnya ada tabel materi, di mana tabel materi ini berfungsi untuk menyimpan materi perkuliahan yang merupakan bagian dari mata kuliah, dan terdapat 4 atribut di dalamnya. Yang pertama ada primary key, dan juga foreign key, dan juga foreign key-nya ada 2. Nah, atributnya itu ada ID materi sebagai primary key, ID mata kuliah materi sebagai foreign key, ID mata kuliah sebagai foreign key, dan konten lengkap materi. Ya, selanjutnya yang keenam ada tabel mengampu, di mana menghubungkan dosen dengan mata kuliah dan materi yang diajarkan atau yang diampunya. Dan juga terdapat 3 atribut, yaitu NIDN sebagai foreign key, ID materi sebagai foreign key, ID mata kuliah sebagai foreign key. Nah, selanjutnya ada tabel staff untuk menyimpan data staff, pendukung administrasi atau operasional, dan ada 3 atribut di dalamnya, yaitu ada ID staff sebagai primary key, ada ID unit kerja atau foreign key, dan juga ada jabatan. Nah, selanjutnya ada tabel unit kerja untuk menyimpan data unit kerja tempat staf bekerja. Nah, di mana di dalamnya ada 3 atribut, yaitu ID unit kerja sebagai primary key, nama unit, dan juga lokasi. Nah, selanjutnya ada tabel absensi untuk mencatat kehadiran staf, di mana ada 4 atribut di dalamnya. Yang pertama ada ID absensi sebagai primary key, ID staff sebagai foreign key, tanggal masuk, waktu pulang, dan juga status absensi. Selanjutnya ada tabel cuti yang dimana untuk mencatat pengajuan cuti oleh staf, di mana ada 3 atribut sebagai pemohon, tanggal mulai, tanggal akhir, dan kategori cuti. Selanjutnya ada tabel riwayat pendidikan untuk menyimpan riwayat pendidikan dari dosen dan staf. Terdapat 5 atribut di dalamnya, NIDN sebagai foreign key, ID staff sebagai foreign key, universitas, jurusan, jenjang, tahun mulai dan tahun selesai, judul TA, dan IPK. Nah, selanjutnya ada tabel pelatihan, di mana tabel pelatihan ini untuk mencatat pelatihan yang diikuti staf, yang dimana terdapat 3 atribut, ada ID pelatihan atau primary key, ada nama pelatihan, dan juga ada penyelenggara. Dan juga tabel mengikuti relasi staf mengikuti pelatihan, yang dimana di dalamnya ada 2 atribut, yaitu ID staff sebagai foreign key dan juga ID pelatihan sebagai foreign key. Selanjutnya tabel dibantu, mencatat hubungan dosen yang dibantu oleh staf, yaitu ada 2 atribut, NIDN dan ID staff, di mana dua-duanya sebagai foreign key. Selanjutnya ada tabel jadwal untuk menyimpan jadwal mata kuliah. Ada ID materi dan juga ID mata kuliah, di mana kedua atribut tersebut adalah disebut sebagai foreign key. Selanjutnya ada kelas, mulai, selesai, sesi, dan juga lokasi. P. Tabel punya. Selanjutnya relasi tambahan untuk materi atau mungkin kepemilikan materi, yang dimana ada atributnya ID materi sebagai foreign key. Nah, relasi antar tabel yaitu ada dosen terkait erat dengan fakultas dan prodi, dosen mengajar melalui tabel mengampu dan melakukan dosen dan yang menghubungkan dosen, materi, dan mata kuliah. Selanjutnya, materi merupakan bagian dari mata kuliah yang bisa memiliki materi induk atau self relationship. Selanjutnya adalah staf terkait dengan unit kerja dan mencatat absensi, cuti, pelatihan, serta membantu dosen. Selanjutnya pelatihan staf tercatat lewat tabel mengikuti. Jadwal kuliah diatur dalam tabel jadwal mengacu pada materi dan mata kuliah. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Kezia Fania Pasaribu dengan NIM 12S24009. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan bab 3, yaitu normalisasi. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertiannya. Jadi, apa itu normalisasi? Normalisasi itu adalah sebuah proses dalam perancangan basis data agar data tersebut tidak ada redundansi, menjaga integritas data, dan meningkatkan efisiensi penyimpanan dan prosesnya data.
Jadi di dalam tahapan normalisasi itu ada 3. Yang pertama adalah 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. Sebenarnya bisa lebih dari 3 NF, tapi tergantung dari data yang kita punya. 1 NF itu adalah data atomik, tidak boleh multi-value. Jadi di 1 NF ini kita harus lebih memperhatikan dalam satu kolom itu hanya menyimpan satu nilai. Dan satu nilai itu hanya ada di dalam satu kolom. Maka tidak ada boleh data yang double atau nama dua data di dalam satu kolom. Lalu kita lanjut ke 2 NF. Setelah kita meng-1 NF-nya, kita ke 2 NF. Dan setiap atribut tergantung penuh kepada primary key. Agar kita menghindari dari ketergantungannya parsial. Dan hanya sebagian memakai primary key. Lalu setelah kita dari 2 NF ini, kita lanjut ke 3 NF. Ke 3 NF ini adalah hilangkan transitive dependency, yang artinya itu agar ketergantungannya itu tidak langsung antar non-kunci. Maksudnya atributnya itu tidak langsung kepada si primary key-nya. Lalu kita lanjut ke tujuan dari normalisasi ini, yaitu hindari redundansi, menjaga integritas dan efisiensinya sistem. Jadi hindarinya redundansi itu supaya datanya tidak ada yang mengulang atau pengulangan data, lalu menjaga integritas itu supaya datanya itu tetap konsisten dan akurat. Lalu yang terakhir adalah efisiensi sistem itu adalah penyimpanannya agar lebih hemat dan query dalam SQL-nya itu lebih cepat. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Amelia Renata Lumban Batu dengan NIM 12S24031 dari Prodi Sistem Informasi, kelompok 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi database. Tools yang kita gunakan dalam implementasi adalah SQL Server Management Studio 20. Tools ini berfungsi untuk membuat database, tabel, dan menjalankan query SQL. Lalu yang kedua, langkahnya. Langkah awal implementasi yaitu pembuatan tabel dan pengisian data. Setelah data tabel siap, baru kita bisa melakukan query untuk mengambil atau memanipulasi data. Lalu yang ketiga, contohnya yaitu sintaks SQL. Di tahap ini kita mulai menulis sintaks SQL seperti select, update, dan lainnya sesuai kebutuhan sistem. Lalu untuk basic SQL query, di sini terdapat contoh query dasar yang kita gunakan untuk mengimplementasikan datanya. Yang pertama itu ada select untuk menampilkan data, lalu ada update untuk mengubah data, lalu operatornya seperti union atau intersect untuk menggabungkan hasilnya, lalu ada fungsi agregat seperti count dan average untuk menghitung jumlah atau rata-rata. Dan teknik penanganan data kosong menggunakan is-null atau coalesce. Untuk query multiple table untuk kebutuhan yang lebih kompleks, yaitu query yang lebih kompleks yang kami gunakan untuk mengimplementasi database-nya. Kami menggunakan join dan subquery antar beberapa tabel. Contohnya, menggabungkan data dosen, mata kuliah, dan absensi menggunakan join. Lalu menambahkan kondisi kehadiran dengan subquery. Lalu menggunakan left join untuk menampilkan semua staff. Dan membuat query khusus untuk memfilter staff yang sedang cuti dan aktif. Lalu di sini kami akan menjelaskan tentang view implementation. View adalah gabungan query yang disimpan dan bisa dipanggil lagi seperti tabel biasa. Contohnya, view underscore kehadiran underscore dosen ini menggabungkan nama dosen, jadwal, dan status kehadiran. Jadi,
Kalau kita mau melihat data kehadiran, tinggal panggil view-nya aja tanpa harus tulis ulang query-nya yang panjang. Lalu untuk function dan store prosedur. Function dan store prosedur. Function ini digunakan untuk perhitungan seperti menghitung total jam mengajar dosen, sementara storage prosedur berisi perintah otomatis. Misalnya, prosedur cuti yang otomatis menandai staf sedang cuti dan menampilkan hasilnya. Jadi dari proses pembuatan tabel sampai pemanfaatan view dan prosedur, semuanya bertujuan untuk mengelola database secara efisien. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kami tarik dari hasil progres kami ini yaitu penerapan sistem basis data pada fitur dosen, staf dan kepegawaian dalam kampus information system atau CIS membuktikan bahwa digitalisasi pencapaian kepegawaian di lingkungan akademik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses administrasi. Dalam tugas besar ini, kami berhasil merancang dan mengimplementasikan basis data yang terstruktur dan terintegrasi dimulai dari tahap analisis proses bisnis, perancangan model data atau IRD, normalisasi tabel, hingga implementasi dalam lingkungan SQL Server. Hasil perancangan menunjukkan bahwa fitur-fitur yang dibangun dapat direpresentasikan kebutuhan nyata dalam pengelolaan dosen dan staf. Beberapa proses bisnis yang diakomodasikan antara lain yaitu yang pertama adalah pencatatan dan pemutakhiran data dosen serta staf secara sistematis yang mendukung validitas dan integritas data kepegawaian. Yang kedua yaitu pengelolaan jadwal mengajar dan absensi dosen secara digital yang membantu monitoring kehadiran dan distribusi tugas mengajar. Yang ketiga yaitu pengajuan cuti dan izin secara online yang mempercepat proses administrasi dan mempermudah pelacakan riwayat cuti. Dan yang keempat yaitu evaluasi kinerja dosen dan staf yang berbasis data dan indikator terukur seperti kehadiran, riwayat pendidikan, serta kontribusi akademik. Sistem basis data yang dikembangkan telah mengikuti prinsip-prinsip normalisasi hingga bentuk terdepan untuk meminimalkan redundansi dan memecahkan inkonsistensi data. Penggunaan IRD sebagai fondasi perancangan memberikan gambaran yang jelas terhadap relasi antar entitas, dan hal ini sangat membantu dalam implementasi teknis menggunakan SQL. Dalam proses implementasi, seluruh entitas dan atribut yang diperlukan telah berhasil direalisasikan dalam bentuk tabel-tabel relasional. Proses ini juga melibatkan pemetaan data nyata seperti data riwayat pendidikan, data cuti, hingga informasi pelatihan dan absen yang mencerminkan kompleksitas sistem akademik di institut pendidikan tinggi. Secara keseluruhan, sistem ini telah memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan sistem informasi akademik yang lebih bagus. Dengan rancangan basis data yang fleksibel dan scalable, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mencakup fitur-fitur lainnya di masa depan seperti integrasi dengan sistem akademik, e-learning, dan layanan kepegawaian lainnya. Di sini adapun yang kami harapkan dari penugasan kali ini, yaitu kami berharap dengan tugas kali ini dapat meningkatkan efisiensi kerja di lingkungan administrasi kampus melalui digital proses yang selama ini manual dan rentan kesalahan, lalu memberikan dampak langsung terhadap transparansi dan akurasi data kepegawaian yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan berbasis data oleh pihak manajemen, lalu menjadi bakal sistem informasi akademik menyeluruh yang tidak hanya mengelola data kepegawaian tetapi juga dapat mengembangkan mencakup keuangan, pembelajaran, evaluasi, serta pelayanan kemahasiswaan lainnya. Terakhir yaitu mendukung terciptanya budaya kerja yang terdigitalisasi di lingkungan perguruan tinggi. Adapun di sini pengembangan yang dapat kami lakukan yaitu pengembangan yang dapat dilakukan yaitu pengembangan modul
analitik dan kecerdasan buatan atau AI, penerapan sistem notifikasi dan reminder otomatis, integrasi dengan sistem identitas digital, kolaborasi dengan penggunaan akhir dalam pengembangan lanjutan, dan yang terakhir yaitu penerapan teknologi cloud and mobile apps. Jadi demikian yang dapat kami jelaskan. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.